Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatia Nafisa dengan NPM G1A023056. Di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah proyek basis data lanjut, di mana tugasnya itu ada di dalam modul ke-6. Oke. Tugas yang pertama adalah menjelaskan apa itu inner join, left join, right join, dan full join. Jadi dalam modul ini ada sebelumnya ada penjelasannya. Dari yang pertama yaitu inner join. Dan dari kode yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya itu juga dan database university, kita mencoba menjalankannya, masuk tabel dan membuat tabel mahasiswa yang berisi NIM dan nama, dengan tabel nilai, berisi NIM, mata kuliah, dan nilai. Kita akan masukkan datanya oke, masuk. Untuk pertama yaitu inner join, kita menggunakan alias, karena kalau menggunakan nama langsung dari tabel itu kodenya tidak bisa dijalankan. Jadi inner join sendiri itu menggabungkan antara irisan dari tabel, suatu tabel seperti pada gambar. Contoh di modul lain yaitu irisan di tengah-tengah, seperti himpunan di tengah irisan himpunan. Biasa, cuma pas coba di sini M kecil sebagai dan M kecilnya sebagai itu saat maka data mahasiswa dan menjadi satu di dari itu untuk inner join. Left join sendiri left join digunakan untuk menggabungkan data sebelah kiri dari tabel data. Jadi kita akan menunjukkan ini sebenarnya kode dari kemarin. Dan saat kita panggil join, tabel adalah seperti ini. Di sebelah tabel mahasiswa aja. Mahasiswa itu sebelah kiri ya. Nah, tabel yang sebelah himpunan di sebelah kanan itu dia akan bernilai 0 jika tidak ada. Seperti di gambar join itu dia akan tabel yang sebelah kiri aja. Sebelah kanannya itu akan bernilai. Untuk right join, kita akan memasukkan data sekali lagi di tabel nilai. Oke, masuk. Nah, untuk right join sendiri itu kebalikan dari left join. Kalau left join tadi untuk data dari sebelah kiri, maka right join itu data sebelah kanan. Di sini sama, masih menggunakan inisial dan saat itu, nah, maka yang muncul adalah maka tabel yang keluar sebelah kanannya itu ada, tapi sebelah kirinya bernilai 0.
Dan untuk full join sendiri itu adalah menggabungkan keseluruhan semua data, baik yang ada maupun tidak ada, yang cocok ataupun tidak cocok, akan digabungkan menggunakan full join. Nah, karena full join ini harus menggunakan satu-satu ya di perangkat ini, kita menggunakan union untuk menggabungkan left join dan right joinnya tadi. Dan saat kita jalankan, maka yang keluar datanya adalah seperti pada tabel ini. NIM-nya sampai 4, tapi 4 tadi cuma ada nilai di mata kuliah dan nilai. Sedangkan untuk yang NIM 103, dia cuma ada nama mata kuliah dan nilainya tadi nggak ada. Itu tadi untuk penjelasan singkat tentang inner join, left join, right join, dan full join. Semoga dapat dipahami. Mungkin untuk gambaran singkatnya, left join itu seperti ini. Ini right join, dan full join itu adalah keseluruhan himpunan. Oke, baiklah itu tadi untuk penjelasan lanjut ya. Ini ada nested query sama prosedur. Untuk tugas dari selanjutnya yaitu yang yaitu buatlah query SQL untuk menampilkan nama mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata di atas 80. Maka kita sama akan tetap menggunakan inisial ya untuk menghindari error. Dari tabel mahasiswa tadi kita akan fungsi kita menggunakan inisial yaitu M kecil untuk mahasiswa. Jadi di soal tadi diminta menambahkan nama mahasiswa. Berarti kita harus select dari nama, menggunakan fungsi average, fungsi matematika, n kecil untuk tabel nilai, atau dari tabel mahasiswa mahasiswa join n NIM sama menggunakan group by untuk memisahkan. Jadi yang diminta tadi hanya nilai aja ya. Berarti kita nama group by n nama diminta nama dengan untuk menghitung akhir tampilkan data menggunakan happy besar dari
80. Jadi yang diminta tadi adalah besar dari 8, besar dari 80. Oke, salah. Emang. Ini kenapa angka yang keluar ada titik 00? Karena kita hanya menggunakan fungsi average tanpa pembulatan, tanpa tanpa pembulatan. Jadi jika ingin menampilkan hanya berupa angka tanpa 0, kita harus menggunakan fungsi bisa round, bisa fungsi round, fungsi kita akan menggunakan fungsi round aja. Nah, maka nilai yang keluar rata-ratanya adalah bentuk dua seperti nilai ya, dari 1 sampai 100 tanpa ada 0, di belakangnya, 0 di belakang. Yang keluar adalah nama Budi dan nama Sari, rata-rata dari tabel sebelumnya. Oke. Untuk memperbaiki itu, buatlah stored procedure untuk menghapus data nilai mahasiswa dengan NIM tertentu. Stored procedure tadi itu untuk membuat sekumpulan perintah SQL yang disimpan di server. Ya, untuk kompleks dan dapat dipanggil berulang. Stored procedure-nya harus menggunakan prosedur terus menghapus data nilai mahasiswa. Menghapus nilai mahasiswa yang inisialisasinya dalam integer prosedur. Ya. Ya. Dari tabel nilai di NIM, kita membuat nama alias untuk prosedurnya itu prosedur NIM atau
B. Oh, bisa. Bisa nyimpen satu dulu. Jadi ternyata errornya karena sebelum semikolon kita harus memberikan spasi terlebih dahulu. Tidak error ya. Jadi itu apa ya? Untuk prosedur tuh ini. Ah, mahasiswa. Oke, udah benar. Dan kita akan memanggil data yang dihapus tadi menggunakan fungsi call. Call. Di sini kita akan menghapus, kita memanggilnya dengan call, delete, ya, langsung sih, call hapus. Wah, saya akan dihapus gue itu 104. Dan nilai yang terakhir kita soalnya fungsi call ini agak bermasalah sih. Ya bisa kan? Jadi kita harus men-setting dulu terlebih dahulu sebelum memanggil fungsi call tadi menggunakan set SQL save updates no save SQL save save. Fungsinya adalah untuk membatalkan update secara aman. Baru kita akan memanggil fungsi call mahasiswa tadi. Nah, bisa masuk dia kan. Dan kita akan memanggilnya menggunakan fungsi full join untuk melihat apakah data yang hapus atau oke. Tadi data NIM-nya sampai 104 kan? Berarti prosedur create prosedur yang udah kita buat berhasil dengan menghapus npm 104. Ini 104 di mana mata kuliah namanya tidak ada tapi ada mata kuliah dan nilainya aja. Oke, untuk mengakhiri ini kita mengembalikan set
SQL saya sama dengan memang agak unik berarti ya yang musik call ini harus dipelajari. Set SQL set update terlebih dahulu, baru dia akan muncul. Itu untuk nomor 2 tadi. Prosedur untuk menghapus data. Dengan yang tertentu. Tadi yang kita hapus adalah dari 101 sampai 104, kita menghapus yang NIM 104. Untuk soal yang keempat, itu buatlah query SQL yang menggabungkan tabel mahasiswa, nilai, dan mata kuliah untuk menempelkan informasi lengkap untuk mahasiswa, nilai, dan mata kuliah. Gunakan join dan nested query dalam query tabel. Join dan nested query. Where new select new. Yang pertama ya guys, kita harus menggunakan select dulu. Select menggunakan alias, tetap menggunakan alias. From mahasiswa dengan inisial alias M dengan join nilai N jadi NIM di mahasiswa sama dengan NIM di tabel nilai. Nah, itu kita menggunakan where NIM di dalam pemanggilan NIM di dalam NIM dari tabel nilai tadi. Select from select NIM from minus tadi kita beda agak beda. Kita menggunakan fungsi coalesce karena kita menggunakan fungsi select. Oke, coalesce-nya
kita akan mengadakan isi walaupun dia supaya nilai dalam tabel tadi tidak pengambilan dari sesuatu. Untuk supaya kita tidak maka dari tabel ini kita lihat bahwa Rina tadi di mata kuliah dan nilainya tidak bernilai nol, tapi ada isinya yaitu belum ada mata kuliah dan nilainya adalah nol. Menggunakan fungsi Wallace tadi. Fungsi join dan nested query. Cukup. Dan itu tadi adalah soal terakhir dari modul 6 pada proyek basis data lanjut. Mungkin itu tadi sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan saya masih perlu banyak belajar lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.